Beberapa pedagang di kawasan Pujasera Telkom University menjadi korban penipuan dengan modus penggunaan kris palsu. Kasus ini pun ramai diperbincangkan setelah para pedagang menyuarakan keluhannya di media sosial hingga menjadi viral. Lantas bagaimana antisipasinya? Kita akan bahas bersama pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya. Selamat malam Mas Alphonse, terima kasih waktunya. Malam Kak Ayu. Oke, Mas Alphonse, kalau kita membicarakan mengenai pemalsuan kris dalam kasus ini, apakah menurut Anda sebenarnya ini menandakan bahwa ekosistem pembayaran digital Indonesia ini sebenarnya belum siap, terutama untuk pedagang-pedagang kecil? Sebenarnya ini kelemahannya memang jika satu sistem sudah aman, yang diserang adalah titik terlemah. Titik terlemah itu adalah di sisi end user. Dan pedagang pengguna kris juga perlu mendapatkan satu training lah, mungkin secara umum dari Bank Indonesia, bahwa kris itu kan tidak bisa dibaca dengan kasat mata, karena itu hanya bisa dibaca dengan aplikasi krisnya. Dan yang bertanggung jawab untuk kris untuk menerima pembayaran itu adalah penjual. Jadi jika Anda memiliki usaha, Anda perlu menyadari bahwa kalau Anda taruh kris untuk menerima pembayaran, kris itu dengan mudah bisa dipalsukan oleh siapapun, baik oleh penipu yang malam-malam ini katanya menempelkan, atau oleh karyawan Anda juga bisa. Dia bisa buat kris sendiri ditempel di atas pembayarannya. Dan biasanya kan tidak spesifik nama toko atau nama warung kan, biasa nama pemilik, dan yang membayar itu kan nggak ngerti, masa tiap kali bayar mesti tanya gitu. Nah, jadi pemilik usaha yang sebenarnya di sini harus memiliki kesadaran untuk mengamankan, dan sebenarnya ini merupakan satu kebiasaan yang baik ya. Jadi tiap kali terima pembayaran, coba dong aku lihat, nah, coba aku lihat gitu loh. Kalau udah jadi standar di tempat yang orang menyadari bahwa ketika aku bayar, habis makan, dilihat mana krisnya. Mau minta difoto boleh, kalau udah dibayar ya memang kris yang kita lakukan pembayaran. Jadi hal itu yang perlu disadari oleh pemilik usaha, bahwa kris itu bisa dipalsukan. Lalu kalau misalnya terjadi hal ini, apa yang harus dilakukan? Nah, saya sarankan begini, jika Anda mendapatkan pemalsuan kris, di foto krisnya disimpan, kalau bisa lapor ke OJK di iasc.ojk.go.id. Dari OJK mereka bisa melacak bahwa kris ini masuk ke rekening ini. Mereka bisa melacak dan mereka bisa memblokir. Jadi saya harapkan dari OJK, dari Bank Indonesia juga aktif gitu loh, bahwa kalau ada yang kejahatan memanfaatkan kris ini kan menimbulkan keresahan gitu ya. Mereka segera tindak. Kalau ada laporan, buat kanal khusus untuk pemalsuan kris di iasc.ojk.go.id, sehingga kalau mau lapor dikasih fotonya, lalu dia rekeningnya langsung diblokir gitu loh. Nah, hal itu yang bisa dilakukan. Setelah itu silakan laporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Oke, jadi memang pedagang atau penjualnya ini yang harus ekstra berhati-hati ya dalam menggunakan kris itu sendiri. Tapi Mas Alphonse, kalau kita membicarakan masalah keamanan bertransaksi, menurut Anda secara ekosistemnya apakah kris ini memang sudah cukup aman digunakan oleh pedagang kecil, UMKM, kaki lima, atau sebenarnya kalau belum, kelemahannya itu ada di mana sih Mas Alphonse? Secara sistem sebenarnya kris ini sudah cukup baik. Jadi dia bisa menerima pembayaran yang besar sampai 500.000 jutaan, bahkan 5.000, 10.000, itu sangat menarik, dan itu terbukti lebih bagus daripada pembayaran dengan kartu kredit. Dan sekarang kris lebih besar, kita patut cukup berbangga gitu loh. Tetapi memang selalu ada kelemahan yang akan dieksploitasi oleh penipu ya, seperti yang banyak di rumah ibadah atau apa, tahun lalu kan sempat kejadian juga bahwa itu ditempel. Dan bagusnya ada CCTV. Kalau di Pujasera mungkin juga manfaatkan CCTV, lihat siapa yang nempel gitu. Dan sebenarnya kalau dilacak ke rekeningnya itu menurut saya tidak sulit kok. Itu kan pasti ada masuk ke rekening siapa, lalu rekening itu dilacak, ditariknya di mana, di ATM-nya di mana ada CCTV ATM, itu tidak sulit untuk mencari siapa yang nempel, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Saya pikir sih nggak jauh-jauh dari sekitar situ ya, apalagi itu universitas IT lagi. Mereka tahu bagaimana cara mengakalinya, bagaimana cara kerjanya.
Oke, Mas Alphonse, tapi dari kasus ini kan menunjukkan bahwa kris di etalase warung ini sangat mudah digantinya, tidak usah dihack, tidak usah di-crack, langsung bisa ditempel saja stiker palsu begitu. Ada tidak sih Mas Alphonse langkah teknis yang bisa diterapkan pada kris fisik terutama ya, agar ini tidak rentan untuk dimanipulasi? Yang pertama adalah kalau menerima pembayaran kris, ya waktu udah tutup warung disimpan. Jadi ditempel di satu papan akrilik ya kan, disimpan gitu loh. Waktu buka warung keluarin krisnya. Kalau mau terima pembayaran, nih krisnya, jangan ditempel mati di layar itu. Kenapa ya? Tinggal nanti ditutup kan dengan kris yang lain, dan pembeli kan nggak ngerti, masa tiap kali mesti nanya ini siapa, ini Ngatimin atau Cecep atau siapa. Ya itu tanggung jawabnya penjual gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memungkinkan pakai namanya kris dinamis, tapi ini biasa untuk transaksi yang cukup banyak dan besar ya. Jadi tiap kali mau bayar kris dari edisi akan keluar untuk pembayarannya. Jadi itu udah nggak mungkin dipalsukan. Jadi tiap kali mau transaksi masukkan, lalu ada krisnya di scan, langsung bayar, langsung masuk ke rekeningnya. Dan kalau misalnya nggak perlu ada kris dinamis ini, bisa saja penjual ini disiplin aja. Tiap kali terima pembayaran, oke, mana aku lihat, cek dulu ke rekeningnya. Kalau nggak mau repot, misalkan lagi sibuk gitu ya, aku ada tukang gado-gado di Tanah Abang 4 kan, tiap kali ini aku bayar, terus aku ini udah bayar ya, terus langsung udah bunyi tetot. Nah dia ada pemberitahuannya, oh ada uang masuk gitu loh. Nah kalau mau cepet begitu, jadi jangan percaya aja, udah bayar, udah langsung kasih barang, udah bayar langsung. Harus dicek, memang harus ada cross check, itu standar yang harus dilakukan. Harus selalu dicek begitu ya setelah ada transaksi. Mas Alphonse, tapi kalau kita melihat kasus pemalsuan kris, ini kan bukan pertama kali yang terjadi. Tahun sebelumnya juga sempat terjadi. Menurut Anda, apakah literasi dan edukasi digital dari pelaku UMKM Indonesia ini memang masih sangat lemah, ada celah di situ sehingga masih bisa dicari kesempatan untuk bisa melakukan transaksi palsu? Kalau menurut saya ini sebenarnya lebih kepada pedagangnya harus disiplin. Jadi jangan Anda percaya aja. Boleh Anda percaya kalau orangnya udah langganan gitu ya, dia tempel ini bayar, tetapi ketika kita sudah ke zona nyaman dan kita sudah malas, udah terima duit, terus nggak tahu krisnya udah diganti, baru menyesal sekarang kan. Jadi biasakan untuk satu pengamanan transaksi itu jadi satu disiplin. Jadi itu harus dilakukan apapun yang terjadi, selancar apapun, sepercaya apapun dengan orang, tiap kali terima pembayaran dengan kris itu di cross check, dilihat mana benar nggak udah bayar, udah masuk rekening belum. Kalau ini lihat ke rekening, dicek gitu. Itu yang harus dilakukan, walaupun repot tapi itu menjamin gitu loh. Kecuali Anda nggak mau repot, ya udah Anda ya mendapatkan kasus seperti ini. Kalau di sini yang bisa mengamankan tuh pedagangnya kok. Jadi benar-benar kalau pedagang disiplin mengamankan, waktu di scan misalnya ada kris palsu kan masuk, udah bayar, enggak kok, nggak masuk rekening. Nah dia bisa langsung tahu tuh itu ada kris palsu gitu loh. Kira-kira kita butuh kedisiplinan saja sih untuk menyadari bahwa kris ini memang bisa dipalsukan, dan tiap kali terima pembayaran ya udah kita harus cek dengan pembayaran itu. Oke, terakhir Mas Alphonse, dengan kasus seperti ini kita berharap tidak ada kejadian serupa. Apa saran Anda baik untuk pedagang, OJK mungkin dan aparat dalam kasus seperti ini? Karena bagaimanapun ini kan sangat merugikan terutama untuk masyarakat kecil. Ya, untuk masyarakat kecil memang perlu disiplin. Tiap kali terima kris Anda harus teliti. Tiap kali Anda bayar ada namanya kris tampil itu juga. Waktu Anda ke supermarket, Anda disuruh kasih lihat kris, dia scan, dia bisa nambahkan nominal berapa, itu kris bayar lagi. Anda juga harus teliti itu sebagai orang yang bayar. Lalu dari OJK kami harapkan tadi yang kalau bisa iasc.ojk.go.id juga memberikan ada kanal untuk pelaporan pemalsuan kris, sehingga ketika dilaporkan rekening bisa diblokir. Lalu kalau dari Bank Indonesia yang memang membidangi kris ini, mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat gimana yang aman, sebaiknya kamu simpen dulu di dalam, pas lagi jualan baru dikeluarin, jangan ditempel mati atau apa, atau diperiksa tiap hari, ada yang stikerin nggak atau apa, atau tiap hari di scan, atau tempat ibadah juga kan itu udah ditempel-tempel, tiap hari di scan, diperiksa, dan diperiksa CCTV-nya, kalau ada yang malsuin itu langsung bisa teridentifikasi.
Oke, jadi memang evaluasi masih dibutuhkan, literasi harus ditingkatkan dan juga kita berharap semoga kasus serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan, Mas Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan cyber dari Vaksinkom. Selamat malam, Mas Alphonse, sehat selalu. Terima kasih.